Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa Islam, iman, ihsan, dan kesehatan, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Bagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridhoillahi ta'ala wa bidnillahi ta'ala wa li syafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Ya. Thumma ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal ashratil mubasysyirin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali al-Awraidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana Thumma ila ruhi mu'allif kitab Al-Hikam Syekh Al-Alim Al-Alama Abil Fadhil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa bi barakatihi wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa furu'ina wa usulina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sampai halaman kita 3, 4. La tarfa
tarfa'anna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. 3, 4 la tarfa'anna nggih. La tarfa'anna, janganlah kamu menyampaikan la tarfa'anna, janganlah kamu menyampaikan ayyuhal murid, wahai para murid, ila ghairihi, kepada selain Allah, hajatan, suatu hajat atau keperluan, ai faqatan, ai maksudnya faqatan, yaitu kemelaratan, atau nazilatan, kesialan, nazalat yang menimpa, jika kamu ai la tatawajjah, ai maksudnya la tatawajjah, jangan menghadap, fi zawaliha, fi pada zawaliha, zawaliha, zawaliha hilangnya kesialan, ya, hanya kembali pada kesialan. Ila ghairihi, kepada selain Allah, wa tatlubu, dan mencari, wa tatlubu, dan mencari, minhu, dari selain Allah, ayyarfa'aha,
Ayarfa'aha ketika menghilangkan, ayarfa'a ketika menghilangkan ha kesialan, ya, atau nazilatan tadi. Angka darimu, fa inna tilkal faqata, fa inna bahwa tilkal faqata kemelaratan itu, awin nazilata atau kesialan itu, huwa adalah Allah, muridu yang mendatangkan, muriduha yang mendatangkan ha kesialan, alaika padamu, ai mumziluha, ai maksudnya mumziluha yang menurunkan ha kesialan, bika padamu, fakaifa maka bagaimana, yarfa'u cara menghilangkan, ghairuhu selain Allah, makana ma pada sesuatu, karena yang ada, huwa adalah Allah, lahu pada Allah, wadi'an menyandarkan, in huwa karena dia Allah, idhuwal ghalibu, idhuwa karena dia Allah al-ghalibu yang maha menang, alladzi yang
la yaghlibuhu, la tidak yaghlibuhu bisa dikalahkan, syai'un oleh sesuatu, wa aidon apapun, man la yastati'u, man orang, la yastati'u, la man orang, la yastati'u, la yastati'u yang tidak mampu, la yang tidak yastati'u mampu, ayyarfa'a untuk menghilangkan, hajatan, hajat atau keperluan, an-nafsihi dari diri sendiri, idza nazalat ketika turun hajat, bihi pada seseorang, fakaifa bagaimana, yastati'u mampu, ayyakuna laha, ayyakuna pada laha hajat, an-ghairihi pada selain orang, rafi'an yang menghilangkan, ai maksudnya fayastakhillu tidak mungkin, ya bahasa Arab muhal, zalika itu, fayastakhillu zalika maka itu tidak mungkin, li subuti tetap, li subuti karena tetap, ajzihi pada kesialan, wa dhuffihi
kesialan orang. Wa khasiluhu, dan kesuksesan orang. Anna lil marfu'i ilaihi, anna bahwa lil marfu'i yang dipersilahkan, ilaihi hawa iju, ilaihi pada hawa iju beberapa hajat. Lam yatawassal, lam yatawassal, lam tidak juga, yatawassal datang, lam yatawassal tidak juga datang, ilaiha pada hajat. Walau meskipun, walau kana, walau meskipun kana ada, malikan seorang raja, wala syakka, dan tidak ragu, anna nafsahu, anna bahwa nafsahu dirinya sendiri, ahabbu lebih dicintai, ilaihi pada raja, min ghairihi, daripada selain raja, min daripada, ghairihi selain raja. Falau kana meskipun ada, falau meskipun kana ada, lahu pada raja, apa kudrotun kekuasaan, ala naf'i ghairin, ala naf'i yang dapat memberi manfaat, ghairin orang lain, la nafa'a maka bisa memberi manfaat,
nafsahu, pada dirinya sendiri. Falazima, maka tetap saja. Falazima, maka tetap saja. Ajazuhu, sial. An-naf'i ghairihi, dari naf'i kemanfaatan, ghairihi orang lain. Ilma ba'dal ajzi, ilma karena ba'dal ajzi, ba'da setelah al ajzi kesialan. An-naf'i, an-naf'i dari kemanfaatan, an-naf'in nafsi dari kemanfaatan, an-nafsi dirinya. Ajzun, kesialan. Ajzun adalah kesialan. Fayakunu, ada pada min qillatil aqli, sebagian min, sebagian qillatil aqli, minimalnya akal. Qillati, minimal atau sedikitnya akal. Min qillatil aqli, ya. Sebagian sedikitnya akal. Ta'alluqu, yang ta'alluquka, yang berkaitan ka denganmu, fi hajatika, di dalam hajat-hajatmu. Biman, pada orang, huwa, yaitu muhtajun, yang punya hajat. Misluka, seperti kamu. Titik rien. Jadi pertemuan hikmah ke-39. La tarfa'anna, ya, janganlah kamu menyampaikan ayyuhal murid, wahai para murid, ya, kepada selain Allah. Yang dimaksud di sini oleh Syekh atau
Athaillah Sakandari, ya, kita tidak boleh minta atau menyampaikan segala sesuatu kepada selain Allah. Maksudnya apa? Dulu waktu saya SD, ada salah orang guru saya berkata begini, ayo jaluk nang Gusti Allah, duit mulai rati kei. Jaluk duit aku, tak kei. Gitu. Itu terjadi ya di era-era tahun 60 sampai 65 sampai tahun 70 dan dirasakan sampai tahun 80. Ya memang betul. Kalau terjadi gegeran dunia persilatan, ini kan sekarang banyak ini terjadi gegeran dunia. Gegeran dunia nggak perlu saya sebutkan, jangan sudah tahu lah dunia ini geger apa. Sehingga di dalam kehidupan ini pada akhirnya ada seorang wirausaha di bidang sosial. Wirausaha di bidang sosial. Paham betul dengan wirausaha bidang sosial? Apa usahanya kalau jenengan dodolan nang pasar, terus nyeles keliling, jadi itu wirausaha. Tapi sekarang muncullah namanya wirausaha di bidang sosial. Banyak orang mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang tujuannya adalah untuk mengeruk uang, disumbangkan ke sana kemari, sumbangkan ke sana kemari. Ternyata itu bukan lembaga sosial kalau kita teliti, namanya lembaga wirausaha sosial, dan itu sekarang menjadi usaha, menjadi usaha. Kalau dulu namanya orang menyalurkan bantuan, ya sudah menyalurkan bantuan, tidak mengambil keuntungan dari penyaluran itu. Kita jangan paham betul. Saya betul paham kalau boleh nyebut nama, nggak pantas karena ini nantinya live di YouTube. Jangan selalu melihat di Google buatan beritanya. Ada orang mendapatkan sumbangan dari orang lain, ya, yang lebih besar dari negara lain, terus disumbangkan ke sana ke sana. Ya memang disumbangkan, tapi di dalamnya orang itu mendapatkan gaji yang fantastis, 1 bulan sampai 250 juta. Padahal itu lembaga sosial. Akhirnya lembaga seperti ini sudah dikritisi oleh orang-orang ahli tasawuf zaman dulu. Pada akhirnya orang itu kepencut dunia dengan mendirikan lembaga sosial itu menjadi lembaga wirausaha di bidang sosial. Nanti kalau jenengan ngaji kitab fikih al-muhadzab minimal, mesti ngerti. Ini dibahas di kitab fikih itu sampai di kitab majmu' syarahnya, dibahas orang-orang yang mendirikan usaha di bidang wirausaha sosial. Terus setelah itu berkembang, ada orang juga mendirikan di bidang wirausaha keagamaan. Kira-kira jenengan merasa betul ada wirausaha di bidang keagamaan. Makanya murid-muridnya Syekh Athaillah Sakandari disebutkan wala tarfa'anna ayyuhal murid. Ini mulai betul-betul apa yang disampaikan Syekh Athaillah ini terjadi. Sakit memahami betul cerita kula gak usah vulgar, kayak enak ngomong belak-belakan kayak enak. Oke. Akhirnya gegerlah dunia persilatan. Orang ada yang menyebut dirinya kiai, ustadz, gak cukup itu. Dulu kan di Jawa ini orang yang mumpuni di bidang agama dan orangnya soleh-soleh
itu disebut kiai. Karena zaman dulu orang Jawa itu kiai, kan gitu. Jadi lek anak nakal titipno kae kiai kae gitu. Sampai keris dijenengno kiai, sampai sapi dijenengno kiai. Saking orang yang dipercaya oleh masyarakat julukannya kiai dari kata ikiai. Bahasa Jawanya kiai wis iki dipercaya. Kalau bahasa Arab jadi irkiai, artinya cerdas, smart, ya, orang yang cerdas. Tapi zaman sekarang ini terbalik. Kowe lek nakal tak pondokno lho. Kowe lek nakal tak pondokno lho. Kurang ajar. Ternyata betul apa yang disampaikan Syekh Athaillah. Pada akhirnya agama niku digawe dulinan. Kowe lek sekolahmu berprestasi, tak sekolahno SMP negeri 1. Boleh berprestasi maneh, tak sekolahno SMA negeri 1 atau SMA negeri 2 semada. Ya. Tapi kowe lek ndablek tak pondokno. Nah. Gimana? Nggih niki sial, kesialan. Kalau kadang-kadang ya Allah, kiai tempat pembuangan orang-orang gablek, bukan orang-orang berprestasi. Lek berprestasi di gua SMP negeri, SMA negeri. Saya mendengarkan begitu, Pun ini jenengan rasakan tidak hari ini apa yang disampaikan oleh Syekh Athaillah. Ojo njaluk saliyane Gusti Allah. Jangan minta selain Allah. Nah, Gus minta kepada Allah sulit nggak diberi. Akhirnya membuat lembaga sosial itu menjadi wirausaha sosial. Akhirnya membuatlah di bidang keagamaan menjadi wirausaha di bidang keagamaan. Oke, orang tidak cukup menyebut dirinya ustadz, kiai. Oke. Akhirnya muncul istilah badal, muncul istilah khalifah, muncul istilah mursyid dan sebagainya. Ini dikritisi oleh ulama ahli tasawuf dulu. Itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah wirausaha di bidang agama. Oke. Jadi untuk melihat kemurnian agama cukup dari situ. Pokoknya istilah-istilah itu melekat pada sesuatu itu, ya berarti mintanya bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Itu adalah contoh-contoh wirausaha di bidang keagamaan. Kita pripun paham? Nggih. Paham betul? Nggih. Saat ini no posisi gak dimereki syar'i. Akikoh aja, akikoh syar'i. Nggih sembarange syar'i. Orang ketemu raja, dipikir raja itu bisa membebaskan dirinya dari kesialan-kesialan. Nggih. Sampai muncul sholawat munjiat. Wong lek sial maca sholawat munjiat dihilangkan kesialannya. Karena judulnya nama sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan tunji nabi min jamil ahwali wal afat. Sampai terkenal. Dongo pokoknya sholawat munjiat. Jadi Gusti Allah itu dongane aku sial lah gitu. Jenengan itu gak kerasa bahwa jenengan nyindir Gusti Allah bahwa hidup panjenengan itu dibikin sial oleh Allah. Terus membuat nama besarnya Nabi dicatut supaya kesialan-kesialan itu hilang. Ya Allahumma sholli ala sayyidina wa sholatan tunji nabi min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jami'al hajat. Ujung-ujungnya gitu jami'al hajat. Tapi tadi amalan rutin. Setiap ada sholat 11 kali ya. Jenengan hakikatnya nyuwun Gusti Allah mboten. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil wa tanfariju
ketika di akhirat tidak mungkin kita mendapatkan syafaatnya Nabi, karena syafaatnya Nabi di akhirat itu nggak ada. Yang ada sudah diberikan ke kita pada waktu di dunia. Ada ya jenengan gitu. Lek malam Jumat moco sholawat kepada Nabi itu khusus Nabi, kok saya diambil-ambil hajat ya. Ben muncul ketika di akhirat sing mas sholawat malam Jumat. Selain Jumat silakanlah minta hajat yang macam-macam disukseskan oleh Allah ini itunya. Tapi ketika Jumat jangan ada embel-embel hajat. Biar rapot kita di akhirat nanti ada sholawat yang muncul. Yes. Nah, pada minta selain Allah kemarin sudah saya jelaskan yang namanya musyahadah. Napa sih musyahadah itu? Orang yang sudah musyahadah itu orang yang sudah mengetahui dan menyaksikan adanya Allah. Cara berpikirnya bagaimana musyahadah itu? Inilah cara berpikirnya, perbedaan cara berpikirnya orang yang sudah musyahadah dengan belum musyahadah. Orang banyak yang beribadah tujuannya surga. Ada banyak orang yang beribadah tujuannya takut neraka. Ini perbedaan, nanti ini saya jelaskan perbedaan berpikirnya orang musyahadah dengan tidak musyahadah. Kan yang jelas surga neraka kan sudah ada, itu tidak perlu difikirkan. Kalau orang ahli hakikat yang sudah musyahadah, yang perlu difikirkan itu yang menciptakan surga dan neraka. Piye carane iso ketemu sing duwe surga neraka sejak di dunia ini. Tidak perlu dipikirkan namanya surga neraka di akhirat nanti, karena itu sudah dijelaskan adanya sudah pasti. Saged mengikuti boten? Kan wis karuan ono sing jenenge surga neraka, lha kok dipikirno. Sekarang berpikir yang penting ketemu yang punya surga neraka sejak di dunia. Itulah namanya musyahadah. Dan jenengan selama ini mikir surga neraka karuan ono. Kita ini tidak akan selamat di akhirat kalau tidak ketemu sama yang punya surga dan neraka. Tidak perlu sebenarnya mikir surga neraka, itu tidak perlu bagi orang ahli hakikat yang sudah musyahadah. Maka sejak sekarang pun kalau sudah musyahadah tidak perlu memikirkan surga neraka. Yang penting itu yang punya surga. Dunia sudah sekarang wujudnya sudah ada, akhirat nanti wujudnya juga sudah ada. Gak perlu kita pikirkan berat-berat, kalau sudah ada wujudnya. Wujud yang diciptakan oleh Allah itu sudah ada, tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa bermusyahadah atau berjumpa dengan Allah. Paling-paling kalau jenengan tidak berjumpa dengan Allah di surga, ya hanya lepa-lepo turu surga. Si wong lanang-lanang bayangannya kan cuma ingat ngaji surat Waqiah, katanya banyak bidadari di sini. Ngeloni bidadari tetap perawan setiap hari, gonta-ganti 72 kali. Berarti pikirannya jenengan dari dunia sampai akhirat terus. Ngalah-ngalah no YouTube sing filmnya hot-hot, ngalahkan itu. Jenengan dipancing karo Allah tentang seksual, jenengan tertarik. Kalau aku tadi wong soleh mlebu swarga dipapak karo 70 bidadari, gitu. Anggo iso kelonan setiap hari, perawan terus. Jadi kan tidak pikirnya sama sekali. Kalau orang yang musyahadah tidak dipikirkan, itu tidak perlu memikirkan itu. Yang perlu adalah memikirkan, kok ada orang yang bisa menciptakan dunia sesinya hebat begini. Kita kan mikirnya ketemu penciptanya itu.
Kalau jenengan sudah ketemu yang namanya Allah musyahadah, ya, kalau sudah musyahadah itu dunia, ya, neraka dan surga itu bisa jenengan rasakan sejak di dunia. Syaratnya kalau kita mau musyahadah, bahasa Jawanya itu kumbi. Tahu kumbi? Orang Jawa-Jawa ini kumbi kertas. Kumbi itu sikap hidup yang mampu menjaga rahasia, okay, walaupun tantangannya dibunuh. Paham kumbi? Tadi sing roh kumbi mansing tua umurnya di atas wida, nom-nom kan ngerti. Kumbi, secret bahasa Inggrisnya. Okay. Orang yang mampu menjalani sikap hidup, mampu menjaga rahasia, walaupun tantangannya itu dibunuh, ini namanya kumbi. Boten kula lanjutne sih, kula takoki pun paham boten kali alur pembicaraan dari awal tadi, disuruh minta kepada Allah, jangan menjadi pengusaha wirausaha di bidang sosial, wirausaha di bidang agama. Ini memang toh ujung-ujungnya terjadi kegaduhan dunia ini, ujung-ujungnya adalah harta, tahta, dan wanita. Terakhir Toyota. Kita tata kabeh iki wae. Saya sering menawarkan musyahadah. Bahkan sampai saya beri pelajaran musyahadah dari sekian banyak orang. Saya bilang, kalau jenengan ingin musyahadah, saya tunggu seminggu. Silakan datang ke tempat saya kembali. Ternyata yang kembali cuma 5 dari sekian banyak orang. Kenapa? Karena musyahadah itu adalah anugerah ilahiyah. Musyahadah itu adalah anugerah ilahiyah dan hadiah robbaniyah. Anugerah pangeran, hadiah sing moho kuoso. Jenengan lek dihadiah wis tak iming-iming tak dudono tetap tidak tertarik. Padahal banyak orang yang ingin musyahadah. Kan jenengan diceritanya Mbah Wali, Syekhona Khalil katakanlah, iso ketemu Nabi Khidir, ini tertarik seakan-akan, tapi begitu dihadapkan dengan sesuatu seperti Syekhona Khalil tidak ada yang tertarik. Ketika dikisahkan Mbah Yai Hasyim Asy'ari sering menggendong kakek-kakek tua saat hujan, santri ini melihat sopo sing digendong kalau Romo Yai, setiap hujan digendong wong tuwek. Nah, setelah beberapa bulan telah tidak pernah berjumpa dengan kakek tua, santri-santri baru tanya, Romo Yai, engkang jenengan gendong wingi niku sinten angger utan-utan kok jenengan gendong? Ya iku jenenge Nabi Khidir. Baru kaget, wah wong ngono. Loh, ya toh. Ketika jenengan sudah berada di hadapan Nabi Khidir, tidak pernah tertarik dengan Nabi Khidir. Karena ketika diceritakan karomahnya Nabi Khidir luar biasa, tapi ketika jenengan dihadapkan dengan Nabi Khidir kepekno. Dia ngerti wong digendong ngoten, nyerupa wong welek tuweh digendong. Kalian Mbah Yai Hasyim Asy'ari kayaknya sing tertarik. Setelah tidak tampak orang tua itu baru tanya, siapa Yai kemarin yang selalu digendong saat hujan? Iku Nabi Khidir. Ya Allah, wong ngono. Karena jenengan nggak dapat hadiah dari Allah. Saya wis itu tasik kula pelajari ya. Nggih. Wiridane tasik kula waos. Nggih. Nah, ajeng kula semadosan kali Pak Haji. Sinten iki? Pak Haji kadepan iki. Sejalin. Ah, nggih Pak Haji sejalin. Ora bareng kaya oh yo tenteni Pak. Nggih. Nggih. Insyaallah mangke nek benar kula. Oh, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan buatan ini menurut berat. Niki mitos
selain Allah niku hukumnya apa? Dihukumnya menurut fikih halal ya fikih. Kita bicara fikih tetap halal, golek sumbangan tetap halal, bikin proposal ya tetap halal. Maka sudut pandang cara berpikir orang-orang ahli hakikat berbeda dengan orang ahli syariat. Kalau orang ahli hakikat tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan surga neraka, karena semua itu pada akhirnya akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan hancur. Surga nggak bakalan hancur, akhirat ya hancur. Kecuali wajahnya Allah atau zatnya Allah. Jadi orang-orang yang sudah musyahadah tidak berpikir tentang surga, tapi berpikir bagaimana bisa selalu dekat bersama Allah. Allah itu sebenarnya kalau dengan faham dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah itu sudah melayani jenengan itu sejak di alam baka dulu di sana, alam misal, alamnya ruh, sampai jenengan lahir ke muka bumi ini dilayani sama Allah, tapi jenengan tidak pernah merasa dilayani. Coba kalau Allah sudah tidak melayani jenengan dengan kebugaran badan panjenengan, kira-kira sambat supaya dilayani Allah enggak? Ketika dilayani Allah dengan oksigen yang sangat murah, bersih, gratis, ya nggak pernah orang bersyukur alhamdulillah, 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 ya nggak pernah. Tapi ketika Allah sudah tidak melayani dengan oksigen yang bersih, oksigennya baru didatangkan pakai tabung, baru ingat Allah, subhanallah, memuji-muji Allah supaya Allah kembali melayani. Ketika jenengan tidak dilayani secara finansial, secara keuangan, jenengan wiridan ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, karena krungu dawuh kiai lek maca istighfar akeh bakal dilancarne rezekine, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kita ini karena apa? Kalau memikir cara berpikirnya orang ahli hakikat, Allah itu sudah melayani kita sejak kita di dalam kandungan, bahkan kita semenjak berada di alam misal itu sudah dilayani oleh Allah. Dan merasa betul dilayani Allah. Gak ada sikile wis gak dipijeti Gusti Allah, di grup baru bingung. Nggih. Kula kadang-kadang ngeten ya Allah, iku wong Cina metu kok BRI nggo tas ngene, mungkin isine tangan kiwa niki tas itu duit. Tapi tangan sing ya ngene lambae. Sing kiwa melayani dunya, sing teken ora dilayani kalih Gusti Allah. Terus mlakune semper. Cirine wong mlaku semper iku masih sepatune mesti serempak. Oke. Angene, iki wis ngene diabot dunyane mlebu BRI nggawa tas. Ya saya sering menyaksikan berhenti di lampu merah kan depannya ada sebelahnya BRI. Tak salam metu ini. Sing tangan tengen sikil tengen iki wis gak dilayani Gusti Allah, mesti ngene ngeyel melayani dunya. Saya sudah bisa membayangkan melihat itu jelas di sini duit iku mang nggo setor belum cukup. Gak mungkin nek setor terus mlaku ngedek bawa tas, mestinya setor rumah. Dan ini gak mungkin saut wong bablas karena dia sudah tidak berfungsi separuh fisiknya. Gitu. Niki angel musyahadah niki. Syekh atau Ilah Sakandari niku menjelaskan berulang-ulang tentang musyahadah. Dengan diajak berpikir, pikir itu boleh isi nyiptakno dunya, boleh nyiptakno akhirat dan seisinya, dunia seisinya. Tidak berpikir perhiasan Allah, termasuk di dalamnya ada surga dan neraka. Jadi ujung-ujungnya terlalu berpikir selain Allah, dengan takut mati. Ada pertanyaan betul? Paham betul kalian yang dimaksud siapa ilah nih kok? Pusing.
Syekh Athaillah mengatakan begini kalau bahasa kita, wis gak usah mikirno dunya ya ora usah mikirno akhirat. Pikiran sing nyiptakno dunya karo sing nyiptakno akhirat. Kan pun beres ngoten to. Jenengan nek wis ketemu sing duwe dunya karo akhirat, otomatis wis slamet dunya akhirat. Cara berjumpanya, ketemunya yaitu dengan cara musyahadah, bukan hanya makrifat. Kalau makrifat itu hanya ditunjuki bahwa itu loh tanda-tandanya adanya Allah, ada ciptaannya, langit bumi seisinya, termasuk adanya jenengan dan sebagainya. Itu kan berdasarkan ciri-ciri. Kita tidak butuh dalil itu. Kalau orang hakikat, ya, musyahadah tidak butuh dalil seperti itu. Butuh penyaksian bila dalilin bila burhanin, tanpa dalil dan tanpa burhan, petunjuk. Musyahadah niki mangke saged nek pun di ilmu niku. Nggih. Tasih Kanjeng Nabi maca Quran nggih kalih ganjaran nek kalih ilmu nggih. Kita lek ngaji ya kan percuma maca Quran nek ana ilmune. Musyahadah pun ada ilmunya, ya untuk sampai kepada Allah. Syekh Athaillah ini menulis di kitab Hikam sangat hati-hati menjelaskan menuju kepada Allah. Makanya ditulisnya kitab ini Al-Hikam, hikmah-hikmah, ya. Kebijaksanaan sampai 395 hikmah. Padahal kita masih ke 39. Sawi. Nah, report gak sawi mlebune saulan pisan. Berarti pun 39 bulan. Kepotong prei, kepotong tonggone mati. Kepotong rioyo 2 kali, Syawal, terus Dzulhijjah besar. 2018, 2021, 22 tadi ini kurian ngaji 2018 nih. Oke. Ini baru sampai hikmah yang ke-39. Betul apa alon-alon, yang penting kelakon. Cepet-cepet gak paham malah suloyo. Buat itu pertanyaan betul. Jenengan tidak bisa merasakan dunia ini ada neraka, ada surganya kalau belum musyahadah. Saja ini masih gak musyahadah nggih. Payah ganti duit ya Allah, panggil menggolek duit. Lho niku setengah saking api neraka. Ngoten lho. Golek oleh duit, ya alhamdulillah tidak melambung dompete. Niku bagian contoh terkecil gambaran surga. Nggih. Ya Allah, dia ini pas nyekel duit kok gak ono tagihan teko sekolah yo. Ini ki duit wis kanggo surate teko. Nah, itulah yang jenengan rasakan itu sebagian itu adalah surga, sebagian adalah neraka. Kakek mikir neraka setruk. Nggih. Nanti betul-betul bisa merasakan dunia. Di dunia itu ada surga dan ada neraka. Ya setelah kita musyahadah. Syaratnya musyahadah adalah kumbi, bahasa Jawanya kumbi, ya, mampu menjaga rahasia. Rahasia apapun harus menjaga. Kalau tidak mampu menjalani hidup kumbi dalam bahasa Jawa, dengan tidak punya bekal untuk musyahadah. Contohnya apa? Contohnya jenengan jualan yang namanya telur kayak Bu Surini ini. Tiba-tiba lewat ada
dodolan doku. Loh, nanti kalau musyahadah bebek, bicaranya bebek itu dengar. Aku dilokno bebek. Cerita kancane nang pasar aku mang liwat dilokno bebek sing liwat-liwat itu mang. Soge itu kok telekku. Nah. Itu diantaranya contohnya seperti itu. Apalagi dengan orang yang punya dia lebih kelihatan. Itu juga harus lebih dengan jaga rahasianya mereka. Dan dia ternyata mau pipiler dukur itu tuyul papat. Dungke tak? What? Tuyul kula ana pitu to mriki. Usume wong nyambut gawe angel duwe cik nyumber ae. Gak mari-mari. Kene borek golek gabah angel ram. Seperti itu, okay? Itu kumbi, harus kumbi. Contohnya seperti itu. Yang ini sing dereng ngerti musyahadah niku. Yen ana nerangake kok termasuk getun lho. Nggih, getun. Janu oyo kae. Ketika di padang mahsyar itu kan orang bingung, ya, menerima catatan amal dan sebagainya. Nanti kalau jenengan ngaji tafsir Yasinnya sudah mulai ke ayat-ayat berikutnya 40 ke atas, ya, orang pada bingung. Kenapa ini? Pertunjukan di mahsyar kok belum dimulai? Bingung goleki bapake menungso Mbah Adam, parani lah Mbah Adam. Mbah Adam ngomong, aku gak iso mempercepat iki, wis suwe Mbak, awak wis panas macam-macam kan alasan manusia. Wis golekno Ibrahim ae, ku Khalilullah, kekasih Gusti Allah, mungkin dia iso mempercepat iki jalunan Gusti Allah. Nabi Ibrahim didatangi, ternyata jawabnya, bagaimana saya bisa menolong kalian? Saya itu pernah berbohong 3 kali di dunia ini. Bohong 3 kali dan itu benar bohongannya menurut Kanjeng Nabi. Itu saja nggak bisa menolong. Nabi Ibrahim menyarankan, coba kamu ke sana cari Nabi Musa. Orang berbondong-bondong cari Nabi Musa. Kenapa? Musa itu adalah kalimullah. Dia dulu adalah juru bicaranya Allah yang pernah diajak berbicara oleh Allah pada waktu di dunia. Nabi Musa mengatakan, bagaimana saya bisa menolong kalian? Dulu saya juga pernah berbuat dosa, membunuh orang dan sebagainya, perang. Carilah Nabi Isa. Mungkin Isa yang bisa menolong kalian, karena Isa adalah ruhullah, bagian dari ruhnya Allah. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, mana mungkin saya bisa menolong kalian, karena saya tidak punya hak dan otoritas. Carilah Muhammad, karena dia adalah kekasih Allah, Habibullah, Rasulullah, Nabi dan sebagainya. Mungkin dia bisa menolong kalian. Akhirnya orang itu ketemu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan, dia memang akulah yang diberi hak oleh Allah untuk memainkan peran di padang mahsyar dan menjadi orang yang paling sibuk. Jadi dengan kalau nggak berjumpa dengan Nabi semenjak di dunia, yang mana mungkin menjadi golongan dari Nabi. Tapi umat Nabi iya, okay? Makanya orang musyahadah itu pertama langkah yang harus ditempuh adalah berjumpa dengan Kanjeng Nabi dulu. Makanya itu nanti di ilmunya tahapannya seperti itu ilmunya. Tapi memang kadang-kadang ilmu ini dipelajari banyak godaannya. Ate wirita nawae berkesi, lekat niat wirita nawae seger sehat. Ate poso tonggone slametan, gak sido poso. Dek iki gak poso, gak ana wong slametan. Poso maneh koncone ngeteri daging berkatan. Itu sering saya hadapi di rumah ini. Tapi saya tetap wis pangan harus gak mangan. Saya biasa gak makan 7 hari itu biasa minum kopi. Itu. Karena selalu ingin
musyahadah kepada Allah, karena menghadap Allah tidak boleh bawa apa-apa, apalagi kekenyangan perutnya. Pripun, paham apa tadi? Niki hikmah yang ke-39. Dipikir alon-alon, cek boten stres. Kelek teman-teman iso owah iki. Istilah-istilah di kitab itu kan ada ma'rifat, ada usul, ada fana dan sebagainya. Itu hanya istilah memudahkan orang untuk memahami maksudnya. Si Tuan Guru ini mengantar muridnya sampai ke hadirat ilahi. Itu hanya istilah. Gampangannya pokoknya kowe ngadepon Gusti Allah. Kalau orang Jawa wis tak kowe ngene supaya kowe ngadep nang Gusti Allah. Makanya ulama terdahulu itu dalam menjelaskan ilmu tasawuf tidak menggunakan istilah yang sulit-sulit supaya orang mudah memahami, nggak perlu usul, nggak perlu ma'rifat. Wis pokoke kowe waskita ngono enak. Wong Jawa niku kan waskita bahasa Arabe ma'rifat. Wis pokoke waskita. Sampai digaji perusahaan Waskita Karyo. Tulisan bahasa Indonesia jadi Waskita Karya. Jadi kontraktor besar, bangun tol, bangun gedung-gedung, itu orang yang makrifat dengan pekerjaannya, paham dengan pekerjaannya. Waskita Karya. Pinter. Zaman Orde Harto pinter lagi jeneng-jeneng ini kan mesti yang filosofi filsafatnya tinggi. Waskita Karya, Wijaya Karya, Wijoyo niku untung. Niki wau nazila. Untung karya kerjane beruntung terus. Saged boten merubah pikiran kan mikirno donya ya ora mikirno akhirat. Selama ini jenengan terhipnotis dengan yang namanya surga. Bayangno wong lanang-lanang wong bayangno bahwa mereka kathah bidadari, banyak bidadari setiap hari dikunjungi. Ini bidadari tidak pernah mengalami menstruasi seumur hidupnya. Allah di sana ternyata Allah mengatakan ternyata kamu pikirannya jorok selama di dunia sampai di akhirat, gak pernah mikir 16. Ya kadang-kadang saya membaca Quran itu gini, Allah itu pintar sekali ya berceritanya sampai orang itu ya, saking halus sih bahasanya sampai tidak pernah memikirkan Allah. Padahal di inti cerita itu adalah Allah. Tertarik filmnya gak pernah pengen ketemu sutradaranya. Ayat-ayat cinta itu loh, sinetron jenengan tertarik sama ceritanya terus sampai selesai, tapi gak pernah tanya sopo ibu sutradaranya kok hebat, gitu. Dalang itu loh gak tahu takut ceritanya wayang ini jenengan, tapi gak tahu pengen sowan omahe dalang kan dia. Zaman kecil saya itu pasti diajak sama simbah saya lihat wayang, sampai hafal sampai sekarang ceritanya wayang-wayang itu. Pripun kinten-kinten saged mengikuti jenengan. Jadi Allah mengatakan kalau ingin berjumpa dengan Allah, jenengan harus mampu menjalani hidup, kalau orang Jawa namanya kumbi. Mungkin sebanyak ini yang paham hanya Mbak Baila, karena usianya paling tua 90. Kumbi hanya dengan boten kumbi wis kanthi modal.
Kemudian langkah berikutnya adalah nafyul khotir, meniadakan diri ya. Nafyul khotir itu meniadakan diri. Kita harus meniadakan imajinasi ya, halusinasi ya, ilusi dan angan-angan. Karena apa? Allah itu sudah jelas. Kita saja ada, masa Allah tidak ada. Semoga ketemu dok. Kasar membayangkan Allah itu saja nih kaya apa sih? Mana dijawab oleh Allah, laisa kamitslihi syai'un. Misalnya siapa angin boleh ketemu mesti kowe kak. Oke. Kemudian yang kedua itu nafyul ma'rifah, meniadakan pengetahuan tentang Allah yang dibangun oleh pemikiran-pemikiran manusia. Jenengan kan belajar ilmu tasawuf, ma'rifat, hikam, fatkur robbani dan sebagainya. Itu diberikan petunjuk bagaimana arah menuju ke sana. Tapi kalau sudah menuju ke sana sekarang bayangnya ya. Seperti jenengan nggak pernah ke Jakarta. Jakarta ya kayak apa ya, Monas kayak apa ya. Nanti kalau sudah di depan Monas saya mau foto-foto. Delalah sampai Monasnya dipager. Gitu. Delalah Monasnya dipager. Anak-anak saya ajak ke Jakarta, ya ingin ke Monas. Delalah gak bisa mendekat Monas karena pandemi. Sudah foto di sini aja, walaupun gak di Monas, bahwa kamu sudah berada di Jakarta. Kemudian nafyun nafsil arifah, kita meniadakan jiwa kita sendiri. Apalagi kalau jenengan suka puasa, hizib, doa-doa macam-macam. Kalau jenengan punya hizib katakanlah barki, ya, nggentak wong muntah cecek gitu ya. Ketika ketemu sama rampok, sama maling, musuh, kira-kira jenengan ingat hizibnya apa ingat Allahnya? Langsung ingat hizibnya, kalau tahu hakikat ya itu kan gitu. Gak pernah ingat Allahnya karena jenengan punya ilmu. Makanya orang berilmu itu gak bisa menjadi saksi yang jelas karena banyak tekanan ya. Kalau kita punya doa yang membuat kita tidak mempan dibacok ketika ada rampok, langsung itu yang kita amalkan. Sing timel kuwi bis teguh miluput. Akhirnya bis teguh miluput nur Allah nur wantah rubuh lumpuh ketiban paluning Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing dhewe niku ora dhewe la haula wala quwata illa billah. Ini karena harus menghadapi seperti itu. Maka menghadap kepada Allah, apapun yang kita miliki termasuk harta dan ilmu harus ditinggalkan. Oke, harus ditinggal di rumah. Kemudian kita harus meniadakan yang namanya nafyul ana ingsun. Bahasa Yunani, bahasa Latinnya ego. Jangan ngerti ego. Bahasa Yunani kan mesti paham. Kalau dikatakan bahwa yang meniadakan keakuan kita, jangan kurang paham keakuan boleh muni ego mesti nyantol. Ya, karena jangan menyukai bahasa asing. Bahasanya dewe kan buatan disukai. Contohnya kan daring, ngomongin daring, online nggak langsung paham, tapi dalam jaringan disikat daring gak paham. Apa daring itu daring apa? Ketika mengatakan offline ini kan langsung paham. Tapi ketika gurune mu anak ini bu kirim WA grup, besok tatap muka gitu, luring
luar jaringan, berarti boten dalam jaringan, berarti offline. Diomongi rusak boten paham, error mesti langsung paham. Tapi ini kenapa error? Ngapunten Gus, WA-ne error. Ini awal Syekh Athaillah mengajak kita untuk berpikirnya berubah. Berpikirnya tidak mikir lagi dunia seisinya, juga tidak berpikir akhirat seisinya. Berpikir memikirkan yang punya dunia dan punya akhirat. Sakit boten kira-kira. Orangnya Gus niku. Abot kan duit itu gak pede masalahnya. Makanya yang dibangun oleh orang-orang Yunani kalau kita belajar tafsir surat Yasin apa? Karena harta itu adalah bagian dari kehormatan di dunia. Singkatnya, kalau kita mengikuti ulama terdahulu, tidak menggunakan istilah yang macam-macam sulit untuk dipahami, pokoknya intinya jenengan sudah waktunya musyahadah. Semua diterangkan langel istilah usul, mukorobah, zikir wirid, angel supaya ketemu Gusti Allah. Mergo setelah kedisian garis finish alias modal. Paham pundi dengan istilah kasar atau kalau istilah halus yang dibangun ulama. Berarti kalau dengan istilah kasar lebih paham kalau ngaji kasar ya. Oke. Kalusen gak nutut. Gitu, kalusen gak nutut. Usul artinya nyambung. Mukorobah niku artinya parek. Zikir artinya eling-eling. Wirid artinya ngulangi supaya eling terus, ora sampai putus, gak sampai lali. Wis angel ngoten niku, diomongin wis to the point. Wis opo enake bloko suto, Pak, Yu, Mbak, Ning, adik-adik, wis kowe wayahe ketemu Gusti Allah mergo setelah waktu nintek. Iki garis finish cedhek, sing sitok wis umur 90 tahun. Umur lek 90 tahun, urung mulai-mulai itu padha karo kesasar nang donya. Umat Kanjeng Nabi ku ngono. Paham iki jenengan ngomong ini kalian ngomong halus kok. Lek pahamnya itu kita terang caranya tenan. Kan di YouTube ini ku mulang tasawuf kasar era. Enten yang komen di YouTube tak omongi. Jamaahku halus-halus gak paham. Kalusen. Jadi cara mangan bakso gak seneng lek pentol halus, pentol kasar. Kriuk-kriuk campur balung, campur macam-macam malah seneng. Nggih. Pokok intinya ndak cepet-cepet pinanggih kali Gusti Allah. Salah kedisian garis finish. Garis finish niku bahasa halus sakaratul maut. Sakarat niku garis, maut niku kematian. Sakarat bahasa Inggrisnya border, basa Jawa ini garis pembatas. Nggih. Ngoten ya wis ngomong bahasa suwi tapi paham boten? Tolak. Paham boten? Wis sangat selamati. Dan usul nang Gusti Allah dan ketemu Gusti Allah yang pengen selamat dunia akhirat. Ngoten lho. Kira semua tenang dan setan jadi kaget. Diomongin kon usul kalau gak paham, muraqabah gak paham, musyahadah gak paham, meniadakan diri gak paham. Wis to yu kan sampean wis waya cedhek karo mati dan belajar musyahadah ya cek selamat donya akhirat. Wong mati sing dijemput karo Israil iku sing gak iso mulih dhewe. Lu mau aduk ora iso mulih dijemput dijakmu mulih.
pun basa terang-terangane wong mati kakek diparani malaikat maut niku padha karo wong lunga adoh gak iso mulih. Paham betul? Lek iso mulih orang repot no malaikat maut. Tapi dibangun cerita malaikat maut niku mengerikan. Cabut. Demoten mengerikan pripun saya mulih diceluk kon mulih gak gelem diseret. Wong sekolah wis jam tek gak gelem mulih cibulinan bandulan kaya playgroup. Ya akhirnya diseret karo Pak Satpam. Iki saya mulih. Kan wonten, makane loro niku mergo diseret karo malaikat maut dijak mulih ra gelem mulih. Malah eling-eling ditomben Abu Nawas pada parane malaikat maut piye yo. Ngoten. Malaikat maut katanya nyabut nyawa kok ndi kok tangan. Terus jenengan eling cerita kok critane to lek cabut kok tangan terus ngomong, padahal tanganku iku bendina tak muter tasbih zikir wirid nang Gusti Allah. Lek kowe nyabut nyawa kok tangan berarti kowe padha karo memberhentikan mareni aku zikir wirid nang Gusti Allah. Mulai tak Gusti Allah piye? Kowe tak tuntut nang akhirat. Akhirnya kamani. Gitu. Manten. Pun intine selaka disian mati. Pun paham boten? Nggih. Kapan jenengan pomo umat Kanjeng Nabi niku umure rata-rata 7 sampai 70. Lan jenengan wis 55 wonten garis kurang pinten? Saiki 15 tahun. Padahal tenggene akhirat setahun ten akhirat ini padha karo 1000 tahun nang dunya. Lek awake dhewe urip 70 tahun pirang detik namungan. Terus kan dhe modal apa? Gitu. Wong ngaji mawon saulan pisan, hikam, saulan pisan tafsir. Niki modal entek. Kalau kadang-kadang kayak berpikir diomongin piye ya wong sing paham ngaji kita tapi kalusen saya atau ilahi. Pokoknya si Abdul Qadir jadi tambah halus malih. Malah dengan si Abdul Qadir dan malah si Abdul Qadir ngamuk saking gak pahamnya halus waihaka. Dan si Abdul Qadir sampai kitab Fathur Rabbani kan waihaka. PHK ini cara bahasa dokter di jangkrik paling gak apal gak paham ngaji gak apa saking kalusen. Pokoknya intinya hikmah ke-39 kesana sampai habis 390-an hikmah lebih. Syekh Athaillah mengatakan wis wayahe teko garis finish, kowe wis wayahe cedhek mati dan belajar musyahadah cek ora kesasar nanggone alam akhirat. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dalane wong sing oleh iman iki sing iso musyahadah kepada Allah sejak hidup di dunia. Kan mereka tolak gak digawani peta, ora digawani HP. Nggih. Ajenge buka peta, serok-serok wis di posisi. Wis boten enten mereka. Lah jenengan wis musyahadah iso serok dhewe. Nggih, serok-serokan karo Gusti Allah. Pun paham nggih? Paham kan kalau lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Pokok intinya selama mati. Jenengan lek ngomongi mati mesti biasa iki lho. Nggih, selama mati. Bila diomongi orang Arab ziarah kali 5 purun. Diomongi sampai orang Arab mati. Kau bingung. Tapi tikus menang kali malaikat maut Gus. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat barokah di dunia wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina
fanfa'na bibarakatihim wa lidal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ini nasiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.